Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari ini kita ada di hari Jumat. Saya yakin dan percaya kita tetap bersemangat hari ini, bersuka cita karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Dia penolong yang setia. Dia adalah pelindung kita. Firman Tuhan berkata bahwa penjaga kita tidak pernah tertidur. Saudara, pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin telah kita pelajari bersama-sama. Nah, pagi hari ini saudara, kita masuk di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, cerita yang luar biasa ini, panjang sekali. Ya, saudara bisa baca di Alkitab saudara masing-masing. Dan ini adalah inti pemberitaan di hari Minggu kemarin. Tuhan lebih besar dari segala ketakutan-ketakutan kita. Saudara, saya ingin memberikan suatu penekanan bagi setiap kita bahwa ukuran-ukuran yang kita pakai dalam kehidupan ini sebenarnya lahir dari nilai-nilai yang telah ada di dalam dunia. Kita punya ukuran keberhasilan atau kemampuan untuk berhasil itu datang karena budaya yang ada di sekeliling kita. Sehingga ketika kita mengenal Tuhan, nah Tuhan berkarya dengan caranya Dia. Tuhan berkarya dengan kemampuannya Dia, sesuai dengan kekayaan kemuliaannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan seringkali itu terjadi saudara, melampaui akal pikiran kita, melampaui apa yang biasa kita ketahui. Makanya ketika Gideon berperang, kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, waktu Gideon maju berperang, yang bersama dengan dia adalah 32.000 orang. Itu banyak sekali. Tapi kalau dibandingkan dengan musuh yang akan mereka hadapi, sebenarnya 32.000 itu nggak ada apa-apanya. Karena kalau saudara ingat, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 diceritakan bahwa orang Median yang datang menyerang mereka itu datangnya seperti belalang saudara. Kalau disebutkan seperti belalang berarti berbicara tentang angka yang sangat besar. Tidak dapat dihitung, berarti sangat banyak sekali yang datang menyerang mereka. Nah, sedangkan mereka hanya punya 32.000 dan Gideon punya cukup keberanian. Karena Gideon sendiri mengalami, dia tahu, dia mengerti bahwa Tuhan memilih dia, Tuhan menyertai dia untuk mengalahkan orang Median. Tetapi ketika Gideon maju bersama-sama dengan tentaranya, Tuhan berkata, Gideon, ini terlalu banyak. Sampai akhirnya Tuhan melakukan penyaringan dan tinggal 300 orang saudara. Mungkin di hadapan Gideon rasanya kok kecil banget ya 300. Emang ini bisa? Tapi kita melihat di dalam Alkitab, Gideon melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gideon bilang, suruh pulang mereka yang ketakutan, mereka yang takut, mereka yang ragu, suruh mereka pulang. Dalam bahasa Indonesia di sana digunakan kata, biarlah mereka enyah dari pegunungan ini dan pulang ke tempat mereka masing-masing. Wow, itu seperti satu penekanan saudara ya, diusir pulang. Kamu ngapain ada di sini kalau kamu takut? Nah, hari Minggu nanti kita akan belajar bersama-sama pemilihan Tuhan terhadap 300 orang ini. Apa sih yang Tuhan cari dari 32.000 orang sampai menjadi 300 orang? Tapi hari ini saya ingin kasih tahu saudara bahwa Tuhan itu lebih besar dari segala ketakutan kita. Kadang kita ada di bawah seperti keadaan yang dialami oleh Gideon. Ini sering terjadi bagi kita. Saudara perhatikan, Gideon menerima janji dari Tuhan bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan mengutus dia. Gideon mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Gideon menguji Tuhan beberapa kali. Ya, Gideon menguji Tuhan beberapa kali. Gideon maju bersama 32.000 orang. Dan ketika tinggal 300, saudara mungkin dalam hati Gideon berpikir begini, waduh, emang bisa nih 300 orang melawan kumpulan orang-orang yang jumlahnya seperti belalang. Banyak sekali. Tapi sebenarnya saudara, Tuhan ingin menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa yang membuat mereka berhasil bukan bergantung kepada kemampuan mereka, tapi bergantung kepada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan ingin memberitahu buat bangsa Israel bahwa dia lebih besar dari segala ketakutan mereka. Kalau saudara sedikit bingung dengan ketakutan bangsa Israel, saudara bisa baca kembali Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara lihat bagaimana mereka begitu menderita karena mereka menabur. Orang Median dan orang Amori datang mengambil hasil taburan mereka. Mereka juga datang untuk mengambil segala ternak mereka dan tidak menyisahkan makanan di sana. Betapa melaratnya kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Mungkin hari ini sebagian dari saudara ada di antara kita yang sedang mengalami hal yang ini, seperti ini ya, di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Nah, saya ingin kasih tahu buat saudara bahwa Allah kita lebih besar dari segala ketakutan kita. Gideon mungkin awalnya ragu,
Tapi ketika dia mengetahui betul bahwa Tuhan menyertai dia, dia mengetahui betul bahwa Tuhan bersama dengan dia, dia telah menguji Tuhan beberapa kali dan semua yang dia minta, tanda yang dia minta diberikan oleh Tuhan. Gideon punya satu ketetapan hati bahwa dia akan maju mengalahkan orang Midian sekalipun hanya dengan 300 orang. Hari ini mungkin kemampuan kita terbatas. Hari ini mungkin kemampuan saudara terbatas. Tapi kalau saudara tahu dengan jelas siapa yang menyertai saudara, apa yang membuat saudara maju, apa yang membuat saudara maju untuk berperang maksudnya. Kalau saudara tahu saudara maju karena Tuhan beserta dengan saudara, karena Tuhan telah menyerahkan itu ke tangan saudara, maka kemenangan pasti ada di pihak kita. Saudara, kalau kita perhatikan dari kitab Hakim-Hakim, kalau saudara baca kitab 1 Samuel, 2 Samuel, kitab Raja-Raja, saudara, setiap kali raja ingin berperang dan mereka berdoa kepada Tuhan, yang membuat mereka menang itu sebenarnya karena Tuhan telah terlebih dahulu menyerahkan musuhnya ke tangan mereka. Kalau saudara baca Daud beberapa kali berperang, sebelum dia maju, Daud bertanya, Tuhan, apakah engkau akan menyerahkan mereka dalam tanganku? Tuhan berkata, ya, aku telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan Tuhan sendiri berperang bagi bangsa Israel. Tuhan sendiri maju bagi mereka. Bahkan saudara, mereka bisa mengalahkan musuh-musuh di sekeliling bangsa Israel itu. Dan mereka dikenal sebagai bangsa yang bisa mengalahkan lebih banyak dari jumlah mereka. Nah, itu pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan buat orang-orang pilihannya. Saudara, hari ini kita belajar bahwa Tuhan lebih besar dari segala ketakutan kita, yang membuat kita berhasil karena ada penyertaan Tuhan dan karena ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan. Kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Kita dipilih untuk kita bisa menjadi pemenang, hidup lebih dari pemenang, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Kristus yang telah mengasihi kita, Kristus yang telah mati bagi setiap dosa dan pelanggaran kita. Hari ini saudara, jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh ketakutan. Persoalan pasti akan terus terjadi. Ya, persoalan itu nggak perlu dicari, pasti akan terus terjadi. Tapi kasih setia Tuhan yang jauh lebih besar dari segala ketakutan kita selalu ada, bahkan lebih nyata daripada segala persoalan yang kita hadapi. Persoalan kita kadang-kala hanya sampai di pemikiran kita aja, belum terjadi realita. Tapi kasih Tuhan terlebih dahulu menjadi nyata dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat penyertaannya, lewat kesabarannya bagi kita. Ya, salah satunya Tuhan memberikan kita hari yang baru hari ini. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bersyukur. Hari ini kami belajar bahwa Kau lebih besar dari segala ketakutan kami. Kau lebih besar dari segala persoalan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau bersama dengan kami. Kami berhasil karena kami memiliki janji dari Engkau. Kami berhasil karena kami punya penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan rencanakan bagi kami. Karena kami tahu rencanamu ajaib, anugerahmu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.